Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiat Pramesti Regita Ali, mahasiswa semester 3, Pendidikan Biologi kelas A, jurusan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan materi populasi dan komunitas yang diampuh oleh dosen Ibu Dr. Marini Susanti Hamidun, SSI MSI. Sebelum masuk pada pembahasan, kita harus mengetahui apa itu populasi dan konsep populasi. Masuk pada pengertian populasi, populasi berasal dari bahasa Latin yaitu populus yang artinya rakyat atau berarti penduduk. Populasi adalah sekelompok makhluk hidup dengan spesies yang sama yang hidup pada suatu wilayah yang sama dalam kurun waktu yang sama pula. Sedangkan konsep populasi itu sendiri, di mana populasi berasal dari kata population atau bahasa Inggris yang berarti jumlah penduduk. Oleh karena itu, apabila disebutkan kata populasi, orang kebanyakan menghubungkannya dengan masalah-masalah kependudukan. Masuk pada dinamika populasi. Dinamika populasi merupakan ilmu yang mempelajari pertumbuhan serta pengaturan populasi, atau ialah perubahan ukuran yang terjadi pada suatu populasi dalam suatu habitat pada setiap waktu tertentu. Berikut merupakan contoh dari populasi, di mana terdapat populasi jerapah dan populasi penguin. Selanjutnya masuk pada pola penyebaran populasi. Penyebaran populasi merupakan pergerakan individu ke dalam atau keluar dari populasi. Terdapat 3 macam pola penyebaran populasi, yaitu yang pertama pola penyebaran secara acak, yang kedua pola penyebaran secara merata, yang ketiga pola penyebaran secara kelompok, yang dimana pola penyebaran secara acak yaitu pola penyebaran di mana kehadiran suatu individu tidak mempengaruhi atau dipengaruhi individu lainnya. Sedangkan penyebaran secara merata yaitu pola penyebaran dalam ruang di mana jarak individu dan pengamatannya teratur antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir, pola penyebaran berkelompok, yaitu pola penyebaran yang relatif paling umum terdapat di alam dan mengumpulkan itu sendiri dapat terjadi karena perkembangbiakan, adanya atraksi sosial dan lain-lain. Masuk pada struktur populasi. Struktur populasi meliputi densitas dan pola distribusi, demografi tumbuhan, stadia dan umur, fekunditas, struktur umur dan struktur stadia. Masuk pada faktor pembatas populasi, di mana terbagi menjadi 2, yaitu pertama, faktor yang bergantung pada kepadatan, termasuk di dalamnya persaingan demi makanan, kompetisi reproduktif, migrasi dan pemangsa atau parasitisme. Yang kedua, faktor yang tidak bergantung pada kepadatan, seperti kejadian-kejadian karena iklim dan kebakaran maupun bencana lainnya, sehingga menurunkan populasi pada masa tertentu yang terlepas dari tingkat kepadatan. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk pada konsep komunitas. Apa itu komunitas? Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi
yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Contoh komunitas. Misalnya, di sini ada kumpulan dari populasi zebra, populasi jerapah, populasi macan, dan populasi harimau membentuk suatu komunitas. Poin selanjutnya masuk pada pola penyebaran komunitas, di mana pola penyebaran komunitas berupa pola stratifikasi atau pelapisan tegak, pola-pola zonasi atau pemisahan ke arah mendarat, pola kegiatan periodisitas, pola jaring-jaring atau organisasi jaringan kerja di dalam rantai pangan, pola reduktif atau asosiasi-asosiasi makhluk hidup, pola sosial atau kelompok-kelompok, dan pola koaktif atau diakibatkan oleh saingan, antibiosis, mutualisme, dan sebagainya. Materi yang terakhir yaitu struktur komunitas. Struktur komunitas yang diakibatkan oleh penyebaran organisme di dalam dan interaksinya dengan lingkungannya dapat disebut pola. Struktur komunitas dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama struktur fisik atau struktur fisik suatu komunitas tampak apabila komunitas tersebut diamati. Yang kedua, struktur biologi, komposisi spesies, kelimpahan individu dalam spesies, perubahan temporal dalam komunitas, hubungan antara spesies dalam suatu komunitas.